Baik teman-teman sekalian, kita coba membacakan dulu beberapa keutamaan orang yang mengutangkan orang lain tanpa mengambil manfaat. Dan ini poin perlu sekali dititik beratkan dan dijelaskan. Dan saya harap Anda ya, membuka pikiran Anda, mendengarkan baik-baik dan merenungi dengan hati. Ini kita bicara masalah keimanan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 2699. Kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan satu kesulitan atau kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Orang susah justru dimudahkan. Orang-orang lembaga ribawi ini, mereka malah menyulitkan orang. Dengan tahu orang ini butuh, bukannya dibantu, malah ditunggangi untuk harus ada bunganya. Ya. Ini akan selamat dari kesusahan di hari kiamat. Di saat Anda sudah tidak berlaku lagi rupiah, dolar, euro, tidak ada lagi yang berlaku di sana. Ya. Kemudian kata Nabi SAW masih lanjutkan hadisnya, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi dia mau bayar, dia mau utang dipinjamkan, dia mau bayar belum mampu, diberikan tenggang waktu tanpa ada bunga. Kemudian وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Bukan malah ngosipin, nyebarin ya, aibnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah akan terus membantu seorang hamba selama dia sibuk membantu saudaranya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam Tuhfatul Ahwadhi, ini syarah kitab Tirmidzi, di jilid 7 halaman 261, dijelaskan yang dimaksud dengan potongan hadis memberi kemudahan pada orang miskin, baik mukmin maupun kafir yang memiliki utang dengan menangguhkan pelunasan utang dan membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Itu yang dimaksud dengan makna tadi hadis memberikan kemudahan. Teman-teman sekalian, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, direnungi juga ini, ya. Al-Baqarah 280, Allah juga berbicara tentang masalah ini. Bagaimana kita memudahkan orang kalau mau utang, butuh dan segala macamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 280, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun." Saya minta teman-teman buka ini ya. Al-Baqarah 280. Sekali lagi, Al-Baqarah 280. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, dia terpaksa utang. Dia sulit, kalau dia tidak sulit tentu dia tidak akan utang gitu. Ya. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini kata Allah SWT kepada orang-orang beriman. Justru kalau kita sudah utangkan dan kita tagih ternyata dia tidak mampu, berikan tangguh waktu. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Maksudnya jika kamu mempelajarinya. Berikan tenggang waktu atau udah nggak apa-apa, kamu nggak mampu nggak usah bayar. Itu akan panen pahala yang luar biasa pada hari kiamat nanti. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 3006. Ini dalil yang ketiga. Ya. Kata Nabi SAW, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih." Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah di mahsyar nanti. Di saat orang lagi kepanasan, Anda pernah dengar hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya, ya, pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah berpisah dan berkubur karenanya, ya. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang beri kedudukan dan kecantikan namun dia menolak. Ya, seseorang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu. Ya, kemudian seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian menetes air matanya, ya.
Jadi ada orang-orang 7 golongan yang Allah naungi, dan di sini juga sama. Ada juga orang yang akan dapat naungan Allah di mahsyar, orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing karena tergantung dengan kadar dosanya. Namun orang yang mengutangkan orang dengan memberikan tengah waktu atau memaafkan, maka akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhilli falyunziril mu'sira aw liyadha anhu." Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah azza wa jalla di hari kiamat nanti, maka hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Jadi dia berikan tenggang waktu 10 tahun pun dia belum bisa bayar, diberikan tenggang waktu karena ingin panen pahala. Atau ya dia maafkan saja. Jadi ini luar biasa. Pernah ada seorang sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengutangkan seseorang. Ya. Lalu pada saat jatuh tempo, Abu Qatadah datang menagihnya. Tapi orang ini selalu menghindar, selalu lari. Tidak ada, berbohong gitu. Ya. Sampai satu waktu akhirnya Abu Qatadah datang lagi ke rumahnya. Kemudian ada anak kecil yang keluar dari rumahnya. Lalu ditanya, mana si fulan? Ya, maka dikatakan ada di dalam, dia lagi makan gitu. Maka Abu Qatadah dari luar rumah mengatakan, wahai fulan, keluarlah. Aku mendapatkan informasi kau di dalam. Hanya orang itu pun keluar. Lalu Abu Qatadah tanya, kenapa kau ini selalu menghindar? Dia mengatakan, wahai Abu Qatadah, gitu kan, saya betul-betul dalam kesulitan. Saya tidak bisa membayar dan saya tidak enak ketemu sama anda gitu. Maka Abu Qatadah cuma tanya, apa betul kau dalam kesulitan? Dia mengatakan iya sambil menangis. Maka Abu Qatadah langsung mengatakan, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya. Keringanan, ya, berikan tengah waktu atau membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat nanti. La ilaha illallah. Keutamaan-keutamaan seperti ini luput dari lembaga-lembaga ribawi. Dari orang muslim yang sibuk mengutangkan untuk riba. Ya. Kemudian juga dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya. Man andara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqa qabla an yahilla ad-dain. Fa idha halla ad-daina fa andarahu kana lahu bikulli yawmin mithlahu sadaqa. Barang sampai memberikan tengah waktu, ini hadis yang sahih. Ya. Kata Nabi SAW, ya. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan. Dia mau bayar utang gak mampu. Maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan. Dia utangkan orang. Sebelum batas pelunasan. Misalnya 1 bulan nih. Jadi setiap hari di masa utang itu. 1 bulan dia menunggu dibayar itu. Dia akan dinilai telah bersedekah. Sejumlah uang itu. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi. Lalu dia memberikan tenggang waktu kepada orang tersebut. Ya. Setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Syekh Albani mengatakan dalam sisi hadis sahih di nomor 86 dengan ini adalah hadis yang sahih. Luar biasa. Coba renungi begini teman-teman. Saya misalnya mengutangkan kepada seseorang 10 juta rupiah. Awal Januari, kan kita di Januari ini contoh saja. Dia janji saya akan bayar akhir Januari, tanggal 31 Januari. Setiap harinya saya seperti bersedekah 10 juta. Coba Anda bayangkan, investasi 10 juta, tapi nilai balasannya di sisi Allah, ya, 10 juta kali 31, 310 juta. Pertanyaan sederhana, apakah Anda akan bersedekah sejumlah ini? Belum tentu kan? Nah sekarang dengan 10 juta saja Anda utangkan dan cuman ini pintunya, Anda akan dapat ya setiap hari sedekah sejumlah itu. Belum lagi ada hadis Nabi SAW yang lain, setiap amal soleh akan dilipatkan menjadi 10 pahala. Dalam firman Allah SWT juga berbunyi itu. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya 10 juta tadi ya seakan-akan dia bersedekah setiap harinya 10 juta kali 31 hari berarti kan 310 juta.
dikali 10. 3 miliar 100 juta. Investasinya 10 juta. Belum selesai teman-teman. Dalam hadis ini dijelaskan, kalau jatuh tempo, misalnya akhir Januari kita nagih, dia nggak bisa bayar. Kita berikan lagi dia tenggang waktu, maka kita akan mendapatkan perharinya double 20 juta per hari. Berarti 1 bulan lagi kalau misalnya pun 30 hari misalnya, berarti kan 300 juta ya. Berarti 600 juta karena double. Plus dikali 10 pahala 6 miliar. Luar biasa gitu. Bagaimana kalau seseorang, ini kita baru bicara sebulan 2 bulan. Bagaimana kalau ada orang yang sudah punya utang sama orang atau punya piutang sama orang lain sudah 10 tahun belum dibayar-bayar. Itu luar biasa. Renungi ini teman-teman sekalian. Jadi jangan selalu sibuk dengan mencari keuntungan dari situ. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 2078 bahwasanya kana tajiran yudayilun nas. Dulu ada seorang pedagang yang suka memberikan pinjaman kata Nabi SAW kepada orang lain. Fa'idha ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Kalau dia lihat seseorang yang sulit maka dia mengatakan pada penagihnya, udah maafin aja. La'allallahu an yatajawaza anna fatajawaza Allahu an. Lalu dengan perbuatan itu Allah pun memaafkan dia pada hari kiamat nanti. Ya. Dan ini satu hal yang luar biasa dan masih sekian banyak ya. Contoh-contoh dalil tentang masalah ini dan Anda bisa melihat insya Allah sebagaimana saya katakan tadi di Google Anda ketik keutamaan mengutangkan orang misalnya Anda akan temukan dalil lebih banyak dari apa yang telah kami sebutkan tadi. Allahu a'lam.